Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Jessica. Di sini saya akan memaparkan terkait media digital untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah media pembelajaran bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bu Anissa Ulfah MPD. Baik, pada kesempatan kali ini saya menggunakan kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi struktur dan kaidah teks eksplanasi baik berupa kata kerja, rujukan, dan juga ejaan. Di sini saya memakai media digital 2, yaitu PowerPoint dan juga website Kahoot. Pada PowerPoint ini terdapat materi terkait teks eksplanasi. Langkah pertama yaitu peserta didik dapat menyimak dan mempelajari isi dari PowerPoint tersebut, yaitu terkait materi teks eksplanasi. Yang pertama di sini yaitu ada pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam. Selanjutnya yaitu terdapat struktur dari teks eksplanasi. Di sini terdapat 3 struktur dari teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, berisi tentang penjelasan umum teks yang akan dibahas. Kedua yaitu penggambaran rangkaian kejadian ini, berisi tentang bagaimana dan mengapa kejadian tersebut bisa terjadi. Dan yang ketiga yaitu ulasan atau penutup yang berisi intisari dari teks. Berikutnya pada PowerPoint ini yaitu terdapat kaidah dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini menggunakan konjungsi, yaitu konjungsi kausalitas dan juga konjungsi kronologis. Selain itu juga menggunakan penggunaan kata ganti. Kata ganti yang digunakan dalam teks eksplanasi ini berupa kata ganti ini itu, bukan kata ganti persona. Selanjutnya yaitu penggunaan kata teknis atau istilah, dan yang terakhir yaitu penggunaan kalimat pasif. Jadi di dalam teks eksplanasi ini cenderung menggunakan kalimat pasif. Berikutnya yaitu macam-macam teks eksplanasi. Di sini terdapat 4 macam teks eksplanasi. Yang pertama yaitu teks eksplanasi faktorial, yaitu teks, hasil, dan efek dari suatu proses yang terjadi. Selanjutnya yaitu teks eksplanasi kausal, yaitu teks berupa penyebab atau asal-usul peristiwa. Berikutnya yaitu terdapat teks eksplanasi teoritis, berupa teks penjelasan kemungkinan-kemungkinan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Yang keempat yaitu teks eksplanasi sekuntual, yaitu teks yang menjelaskan tahapan secara rinci mengapa kejadian tersebut bisa terjadi. Setelah mempelajari materi terkait teks eksplanasi, peserta didik disajikan dengan contoh teks dari Selanjutnya yaitu peserta didik dapat mengerjakan soal melalui link yang telah tersedia pada PowerPoint. Pada website Kahoot ini telah terdapat 20 latihan soal terkait materi teks eksplanasi. Berikut adalah contoh bagaimana cara penggunaan website untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Terdapat 20 soal pilihan ganda yang dapat dikerjakan oleh peserta didik, dan terdapat skor tertinggi apabila peserta didik dapat menjawab soal tersebut dengan cepat dan juga benar. Di sini terdapat peringkat yang dapat dijadikan acuan oleh peserta didik siapa yang lebih cepat dan lebih banyak mengerjakan soal-soal tersebut
dengan benar. Mungkin itu saja pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga media yang telah saya kembangkan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.